Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update informasi soal XRP menang gugatan dari SEC. Ini dari DAS 4 hari lalu ya. Kita akan bahas soal XRP hari ini. Kita akan lihat XRP hari ini diperdagangkan di kisaran 6.800 rupiah. XRP berada di peringkat 6 di CMC. Ini adalah salah satu layanan transaksi ya teman-teman. XRP menawarkan kemudahan transaksi, memfasilitasi transaksi lintas benua yang tentunya ini sudah dipercaya oleh banyak sekali orang. Kalau kita lihat langsung dari XRP Scan, teman-teman bisa lihat transaksinya itu cepat banget. Artinya adalah setiap detiknya itu ada jutaan orang, ada mungkin ribuan orang yang melakukan transaksinya karena cepat banget nih running. Kalau kita lihat di sini di 25 detik, 1 detik, 6 detik itu banyak sekali transaksi dan validatornya pun juga cukup cepat, teman-teman. Jadi bisa dibilang transaksi di XRP sesuatu yang sangat-sangat bagus dan juga disukai oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang pakai. Dan ini sebenarnya menambah confident bagi para holder. Kenapa? Karena ya syarat sebuah koin itu menjadi koin yang bagus itu adalah ya dia stick sama tujuan kenapa dia dibuat, dan juga yang paling penting adalah apakah koin itu diinginkan oleh market atau tidak. Artinya secara fundamental dia kepake nggak? Nah, SRP ini jelas kepake karena kalau kita lihat dari transaksinya itu banyak banget, teman-teman. Itu dan kalau kita perhatikan sih di bagian CMC ya, dia punya supply yang cukup besar, yaitu sekitar 51 miliar koin. Ya, 51 miliar koin, 52% dengan total maksimumnya itu 100 miliar koin yang masih bisa dicetak. Artinya masih ada kemungkinan kedepannya sekitar 48% lagi yang bakalan di-create buat XRP ke depannya. Kalau kita lihat dari berita-berita terbaru, XRP ini mengerjakan CBDC ya, Central Bank Digital Currency, dan juga blockchain di Montenegro. Jadi baru aja mereka bekerja sama untuk membuat CBDC-nya Montenegro. Jadi kalau teman-teman belum tahu, yang namanya CBDC itu kebanyakan pakai dua blockchain. Yang pertama adalah XRP atau Ripple, yang kedua biasanya XLM. Jadi biasanya CBDC di berbagai negara itu pakainya ya blockchainnya XRP, teman-teman. Jadi ya secara fundamental XRP ini salah satu yang paling aman kalau menurut saya dibandingkan dengan koin-koin baru yang baru muncul. Nah, XRP udah terbukti sekian tahun dia masih tetap survive sampai hari ini. Jadi bisa dibilang kalau teman-teman invest di XRP, memang secara chart teman-teman pasti bosen lihat chartnya naiknya lambat terus, ya itulah teman-teman. Tapi secara fundamental dia tuh bagus dan banyak holdernya juga yang memang sudah lama hold XRP. Kemudian mereka ada kegiatan semacam charity, semacam ya lari maraton, teman-teman. Jadi ini tujuannya ya untuk mengembangkan, untuk mempromosikan XRP supaya diterima oleh kalangan yang lebih banyak. Karena kan memang tujuan mereka diciptakan itu untuk transaksi pembayaran. Jadi bisa dipakai oleh siapa aja, teman-teman. Target marketnya ya banyak buat XRP. Jadi itu bagusnya XRP. Ya, itu kurang lebih. Terus teman-teman, ini ada berita baru ya, cukup baru lah kalau menurutku. Ini di-post di 24 April 2023, which is hari ini masih tanggal 3 Mei. Ini adalah data-data soal koin kripto yang dianggap security oleh SEC. Unregistered Crypto Asset Security Offering per the SEC. Kalau kita lihat, XRP berada di nama terawal. Di bawahnya ada Ton, koinnya Telegram, kemudian LBC, Mana, Decentraland, DAS, dan masih banyak lagi ini datanya, teman-teman. Jadi nama XRP yang muncul pertama. Artinya apa? Artinya adalah kasus dia terhadap SEC yang dari setahun 2 tahun lalu itu sidang-sidang terus itu belum clear, teman-teman. Belum clear. Jadi XRP masih belum dinyatakan sebagai aset yang bukan security. Jadi sementara XRP masih dinyatakan sebagai security oleh SEC. Dan juga kalau kita lihat dari berita terbaru dari Foy itu 28 Maret ya. Ini beritanya XRP masih bisa dikatakan dalam kasus penanganan dengan SEC. Apakah XRP sendiri sebagai sekuritas atau tidak?
Dan memang waktu itu cukup cukup banyak rumor yang menyatakan bahwa SEC sebenarnya sudah kalah daripada gugatan XRP yang mana XRP artinya menang, teman-teman. Tapi itu masih sebatas rumor ternyata. Jadi banyak sekali rumor yang beredar nih. Jadi publik juga bingung. XRP kapan sidang nggak tahu karena memang selalu tertutup ya, teman-teman. Sehingga berita-beritanya pun di market itu kebanyakan spekulasi. Kemudian aku cek juga dia di Bitcoinis ini kurang lebih juga sama, menyatakan bahwa sebenarnya XRP masih dalam posisi belum menemukan yang namanya keputusan dari SEC. Apakah XRP ini menang atau enggak? Tapi di sini ditulis itu ada report holding an undisclosed meeting on May 8, teman-teman. Jadi di tanggal 8 Mei itu mereka ada meeting. Akan ada meeting tertutup. Jadi kan hari ini tanggal 3 nih. Jadi masih ada 5 hari ke depan, ini akan ada meeting tertutup. Jadi harus dicatat. Kemungkinan yaitu bahas soal mungkin masalah yang security atau bukan ya, teman-teman. Jadi kita tunggu aja seperti apa kelanjutan kasus dari SEC ini dan semoga cepat clear karena dari XRP sendiri Ripple Lab atau Ripple Lab itu dia bekerja sama sama Bank of America. Bank of America yang kemarin bermasalah. Terus ya dia berpartner dan tentunya keputusan daripada SEC ini akan sangat berdampak sama perbankan ya, sama partner-partner mereka di bank. Jadi SEC sendiri itu juga nggak bisa serta-merta mengambil keputusan yang nggak jelas lah bisa dibilang. Jadi mereka harus tetap komit kalau memang XRP ini bukan security, ya sepertinya sih bukan ya teman-teman. Karena keseringan SEC sendiri itu kayak nggak jelas gitu security yang mana, yang bukan yang mana. Jadi semua dianggap security. Jadi ya itulah, ini publik juga masih pada menunggu seperti apa nanti keputusannya. Jadi itu teman-teman, jadi kalau ada yang bilang XRP sudah menang sidang, jawabannya belum. Itu masih sebatas rumor dan belum terkonfirmasi sendiri. Kita tunggu aja ke pengumuman resminya seperti apa. Dari pergerakan harga gimana? XRP sementara dia berada di harga 0,46 dolar. Pergerakannya masih dalam posisi yang cukup bagus ya. Sementara kalau menurut saya sendiri XRP ini berpotensi bikin double bottom di sini. Double bottomnya cukup besar teman-teman. Hanya saja dia butuh untuk konfirmasi untuk breakout dari level ini di 0,54. Itu adalah level neckline dan kemarin sempat naik, cuman dia gagal ya, kena reject di sini. Kena reject, belum confirm dan sekarang kita menunggu XRP supaya bisa tembus level tersebut. Kalau itu confirm double bottom, maka target atau arah dari XRP berikutnya itu bisa naik kembali ke kisaran 0,95 dolar. Which is itu mendekati 1 dolar. Seperti harga-harga yang di all time high XRP kan di 1,7 dolar ya. Jadi itu teman-teman. Sementara poinnya masih bagus buat XRP secara tren, secara pergerakan technical masih bagus. Ya paling nunggu menang sidang ini sih. Semoga keputusannya tanggal 8 ya. Kalaupun enggak, mungkin kita nggak tahu ini keputusannya apa karena ini rapat tertutup, jadi informasinya masih simpang siur juga. Jadi lebih baik nunggu pengumuman resminya. Secara pergerakan itu XRP masih dalam tren bagus, meskipun ya teman-teman bener agak lambat naiknya, pergerakannya juga agak lambat. Dari posisi smart money juga masih cukup aktif di market. Ini kita perhatikan volume smart money-nya masih cukup oke, volume perdagangannya juga oke. Dari MACD sendiri dia udah turun ya, cenderung korektif. Sementara mungkin masih ada potensi buat XRP membuat koreksinya lagi. Kalau kita perhatikan level support terdekat buat XRP yang sangat ideal buat diakumulasi yaitu di 0,4315. Sementara posisinya sekarang ada di kisaran 0,4647. Jadi masih ada potensi buat turun lagi 6%. Nah, itu teman-teman boleh untuk pertimbangkan. Kemudian kalau kita lihat dari proses pergerakannya sih XRP udah naik agak tinggi ya. Ini kita tarik dari titik low-nya dia udah naik sekitar 70%-an loh. Jadi lumayan, nggak lambat-lambat banget lah naiknya teman-teman. Jadi masih besar potensi buat XRP buat saat ini karena dia juga kepake ya di dunia nyata, banyak yang pakai XRP juga. Ini transaksinya cepat banget. Jadi kalau menurut saya sih gitu buat XRP, buat teman-teman yang long invest, cari XRP itu menurut saya cukup aman.
Kalau yang short trading ya jangka pendek, nggak suka koin yang lama ya cari koin yang lain aja. Tapi kalau buat investor masuk ke XRP ya itu ya sebuah sesuatu yang bijak sih menurut saya. Jadi gitu aja karena Bitcoin sendiri masih ya ada sedikit kenaikan, mungkin nanti koreksi lagi, menunggu keputusan dari SEC hari ini. SEC maksudnya Fed ya, the Fed dia akan ada FOMC keputusan soal kebijakan suku bunga. Ya udah gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat XRP dan akhir kata saya Andri, terima kasih.